Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya baik. Tadi di kelas belajar apa? Belajar Doa sehari-hari kah? doa Sehari-hari. Bersama siapa tadi di kelas? baru. Oke. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah bertemu ya, ngobrol. Kemudian Bapak juga dapat informasi ya mengenai permasalahannya. Nah, kenapa sekarang Bapak dikelompokkan sekarang ya? Karena permasalahannya juga sama. Jadi kira-kira apa sih yang kemarin teh permasalahannya tentang apa coba? Rokok ya. Nah, jadi kita sekarang akan konseling kelompok ya, ngebahas mengenai merokok. Ya. Kira-kira menurut kalian tahu gak konseling kelompok teh naon? Nggak tahu. Ya. Oke, nah konseling kelompok itu suatu metode untuk mencari bantuan dalam bentuk kelompok ya, untuk memecahkan masalah dalam bentuk kelompok ya. Nah, dalam hal ini Bapak ingin memberitahu dulu ke kalian ya, untuk konseling kelompok ini ya, ada asas-asas yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi selama kita ngobrol di sini panjang kali lebar ya, kalian bebas menyampaikan ya. Yang akan tetapi kalau sudah beres dari ruangan ini, dari sesi ini, ketika keluar jangan embernya apa yang dibicarakan di dalam teh ya. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi ketika kalian ngobrol di sini teh atas dasar kesukarelaan ya, tanpa paksaan ya. Seperti halnya kalian pengen cerita sama guru misalnya ya, Bu, saya mau cerita anu. Nah, sukarela ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti kalian tuh terbuka ya mengenai masalahnya, sok ceritakan saja ya. Jangan malu-malu, jangan takut salah. Nah, ini mah bukan benar atau salah ya. Jadi kita sama-sama untuk mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian ada asas kegiatan. Nanti dalam setiap kegiatan kalian akan dibimbing ya dalam konseling kelompok ini. Kemudian yang terakhir itu ada asas normatif ya. Selama sesi konseling, jadi tidak boleh berkata kasar. Kemudian ketika temannya sedang menyampaikan pendapat, jangan ditertawakan ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, konseling kelompok ini kan pasti ada pemimpinnya ya. Nah, nanti di sini tuh pemimpinnya itu Bapak, kemudian anggota kelompoknya itu kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap intinya ya, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, siap. Nah, sekarang Bapak ingin tahu ya ceritanya dari kalian mengenai permasalahan yang merokok itu. Nah, boleh dari Rifki dulu deh, ceritakan yang permasalahan merokoknya itu seperti apa. Awal rokok ya ketagihan Pak sama teman-teman. Oke, ketagihan sama teman-teman. Ya. Kemudian Ya merokok. Berarti pertama kali itu ya? Itu pertama kali, baru sekali. Oke. Boleh Azka ditawarin. Ya. Oke, sama siapa? Teman. Sama teman. Ya solid gitu. Oh, solid gitu. Oke. Berarti sama juga ini pertama kali atau udah lebih? Pertama. Oke. Kemudian Melki diajak teman. Ya. Terus akhirnya ngerokok juga ya akhirnya. Coba-coba penasaran mungkin ya rasanya gimana. Kemudian Ramdhani teman-teman juga. Biar rapat Pak. Biar pada solid. Oke. Nah, kalau Bapak boleh tahu nih, waktu kalian diajak sama teman tuh ngerokoknya di mana sih? Kemudian di kelas. Kemudian di luar sekolah Pak. Luar sekolah. Atribut sekolah. Oke, Melki. Luar sekolah. Oke, berarti ada yang di kelas, ada yang di luar sekolah pakai atribut sekolah ya. Nah, hal itu mungkin ketahuan mungkin ya waktu itu.
cewek sama cewek videoin di videoin. Oke. Ya, kira-kira menurut kalian tuh kalian kan seorang pelajar ya. Kemudian kalian ngerokok, ada yang di sekolah, ada yang di luar sekolah. Kira-kira sebagai seorang pelajar, ketika kalian ngerokok, apalagi pakai atribut sekolah, itu baik? Enggak. Tidak. Ya. Kira-kira kalau pakai atribut sekolah, apalagi di luar sekolah, nanti akibatnya gimana? Nama sekolah Bapak jelek, Pak. Nah, ya, nama sekolah ke bawah-bawah, ya. Kemudian apalagi lalu malu, terus apalagi orang tua, ya. orang tuanya Nah, nanti orang tua, ya. Oke. Kemudian Bapak ingin tahu nih, menurut kalian nih ya, kan kalian udah ngerasain ya ngerokok. Nah, kira-kira kalau awal mula kalian ngerokok itu gimana? Pas ditawarin, kan diisep ya, batuk gak kalian? Batuk? Enggak, Batuk. batuk. nggak Ya. dikeluarin ke hidung Oh, dikeluarin ke hidung, buang buang lagi. Oke. Nah, waktu batuk tuh rasanya gimana sih di tenggorokan? Ngap. Ngap, ada tajam gatal, gitu tajam gitu. Ada panas, ada panasnya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan asap rokok itu ketelan, kira-kira baik ya buat kesehatan? Tidak baik. Hitam paru-paru. Berarti apa menurut kalian akibat dari merokok tuh? Berbahaya. Berbahaya. Berbahaya buat apa? Pernapasan. Pernapasan, kesehatan tubuh, apalagi Ngap, Pak. ngap, paru-paru ya. Ya, jadi buat paru-paru nggak sehat, bisa membuat paru-paru itu jadi apa, hitam ya, busuk gitu ya. Jadi merokok itu membahayakan tubuh ya. Nah, menurut kalian nih ya, langkah apa sih yang ingin kalian lakukan agar kalian nanti bisa berhenti merokok? menjauhi teman yang suka ngerokok gitu Jauhi teman yang suka ngerokok. Terus apa lagi? pergaulan bebas Pergaulan bebas ya yang tidak baik ya. ya Ya. Bergaul dengan yang baik. Bergaul dengan yang baik. Sama Pak, bergaul dengan yang baik. Yang baik. Oke. Nah, selama kalian kan udah ketahuan ya, orang tua tahu gak masalah ini? Tahu. Tahu. Gimana respon orang tua kalian? sedih Marah, sedih, ya, kecewa kecewa, anaknya banget ya, disuruh sekolah malah ngerokok, ya. Oke. Nah, nanti di sini Bapak ingin kalian ya menuliskan di sini langkah-langkah agar kalian itu bisa mulai berhenti merokok ya. Langkah-langkahnya dulu minimal 2 lah atau 3 ya, agar kalian bisa berhenti ngerokok. Coba ya ditulis. So, 2 baris Pak 2 aja. Hal apa yang ingin kalian lakukan agar kalian bisa berhenti merokok? Ya. So, misalnya seperti ketika ada keinginan merokok, kalian dialihkan menjadi beli permen atau apa. Udah? Ya, oke. Nanti nunggu yang lain dulu ya. Rifki dan Ramdhani belum. Udah, oke. Ramdhani udah. Nah,
Sekarang Bapak ingin tahu nih langkah kalian agar bisa berhenti merokok atau tindakan agar kalian bisa mulai berhenti merokok atau apa? Sekarang dari Ramdhani dulu ya, coba sebutkan apa Ramdhani? Jauhi teman yang suka merokok. Terus apa lagi? Tidak bergaul dengan pergaulan bebas, tidak atau tidak benar. Oke, siap. Terima kasih ya buat Ramdhani. Melki, coba Menolak ajakan teman untuk merokok. merokok. Ada lagi? Ada. Oke, apa? Bergaul dengan yang baik. Dengan yang baik. Oke, terima kasih ya Melki. Azka, coba Jauhi sampaikan. teman yang suka merokok. Suka merokok, oke. Uang Apalagi? rokok dialihkan jadi menabung. Bagus ya tuh, uang buat rokok Lebih dialihkan baik buat diam nabung. di rumah. Ya, bagus Azka ya. Jadi uang rokok itu dialihkan untuk menabung ya. Nah, oke, sekarang Rifki, coba apa? Jauhi pergaulan bebas yang sering merokok. Terus apa lagi? Bermainlah dengan yang tidak merokok. Oke, bagus. Ada lagi? Udah. Udah. Oke. Nah, bagus-bagus ya. Berarti nanti coba kalian dalam bergaul ya, pilih ya mana yang positif buat kalian ya. Uangnya juga bisa ditabung ya buat beli sepatu, tas atau kebutuhan sekolah ya. Nah, karena sekarang kalian udah membuat langkah-langkah di sini, Bapak akan menjelaskan mengenai kontrak perilaku ya, agar kalian nanti bisa secara perlahan tidak mengulangi lagi ya untuk merokok ya. Nah, di sini Bapak akan bagikan ya kertasnya, kertas kontrak perilakunya nanti kalian isi ya, nanti sama Bapak dibimbing ya. Coba. Nah, di sini kan ada kertas ya, kontrak perilaku. Nah, di sini nanti kalian isi nama kalian, kemudian ada kelas ya, tanggal, bulan, dan tahun ya. Tanggal sekarang tahu tanggal berapa? 14 ya, nanti diisi ya, 14. Kemudian nanti di sini diisi sama kontrak perilakunya ya. Sok sekarang isi dulu yang atas ya. Isi nama, kelas, tanggal, bulan, dan tahun dulu. Udah diisi sampai tahun? Nah, kemudian kan setelah itu ada menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini ya. Coba nomor 1 misalkan ya, yang tadi apa? Tidak membawa dan merokok di sekolah. Nah, coba sok tulis itu yang nomor 1. Tidak membawa dan merokok di sekolah. Tidak membawa rokok ke sekolah ya. Kemudian yang kedua, tidak merokok di sekolah. Kan tadi yang pertama tidak membawa rokok ke sekolah ya. Yang kedua, tidak merokok di sekolah. Terus yang ketiga berarti tadi apa? Tidak merokok di luar sekolah, memakai atribut sekolah ya.
Udah? Nah, kalau sudah, kalian parap ya di bagian konseli. Konseli baca di bawah. Konseli terus kasih nama ya. Parap tanda tangan. Parap konseli ya. Konseli baca dulu. Mana konseli? Nah, so. Terus kasih nama ya. Kemudian yang di bagian bawahnya kan ada ya, usaha saya jika berhasil ya. Nah, kalian mau melakukan apa? Ya. Di sini kan usaha saya dikatakan berhasil jika tidak mengulangi hal-hal yang disebutkan di atas ya, yang di sini. Sok tulis berarti sama kalian ya. Di sini nih, di situ kan ada setelah tanda tangan ada ya, usaha saya jika dikatakan berhasil ya. Usaha saya dikatakan berhasil jika sok tulis. Terus apa lagi? Tidak mengulanginya lagi. So. Kemudian yang keduanya apa? Apabila saya berhasil melakukannya, nah kalian akan mendapatkan apa? Contoh misalkan kalau berhasil nih ya, saya akan mendapatkan reward seperti saya ingin membeli makanan yang saya sukai. Contohnya gitu. Sok tulis atau yang lainnya juga boleh. Mendapatkan apa? Kalau berhasil nih merubah perilakunya. Misalkan kalau berhasil, saya mau membahagiakan diri dengan nonton ke bioskop, kayak gitu contohnya. So, atau misalkan Rifki mah pengen olahraga sepuasnya, boleh. Olahraganya apa? Misalkan. Oke, udah. Nah, kalau sudah, di situ kan ada tanggal berakhirnya kontrak ya. Kalau misalkan 2 minggu kan di tanggal 28 Maret ya, itu kan lebaran ya, mau lebaran ya. Berarti tanggal berakhirnya kontrak itu di tanggal 11 April aja ya. Nanti kita ada pertemuan lagi setelah April ya. Berarti diisi di sini tanggal 11 April 2025. Nah, seperti yang tadi ditanda tangan lagi ya, sama di bagian konslinya. Oke, udah. Nah, sekarang kalian kan udah membuat kontrak perilaku ya. Berarti udah berjanji secara tidak langsungnya kepada diri sendiri ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui ya. Sekarang baca satu-satu ya. Mulai dari siapa ya? Dari Rifki aja lah. Tadi kan dari Ramdhani. Sekarang ke Rifki lagi. Dari atas ya. Dari kontrak perilakunya dibaca. Nanti dari sininya ya. Si kontrak perilakunya dibaca sampai ke bawah. Nanti kalau misalkan yang bertanda tangan, kalau udah selesai, yang bertanda tangan sebutkan namanya, ya nama Rifki berarti ya, sok. Dari nama dulu ya. Langsung nama aja. Langsung. Oke, jadi dibaca aja. Saya Gitu. di kelas 7B pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak membawa rokok ke sekolah, tidak merokok di sekolah,
tidak merokok di luar sekolah, memakai atribut sekolah. Oke. Masuk ke sini. Mm-mm. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak merokok lagi, tidak mengulanginya lagi. Terus apa lagi? Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan, saya ingin bermain bola sebebasnya. Oke, siap. Yang bertanda tangan? Udah. Udah. Oke, terima kasih ya Rifki. Kemudian ke Azka, coba. Saya Azka kelas 7B pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak membawa atau merokok di sekolah, tidak merokok di sekolah, tidak merokok di luar sekolah, memakai atribut sekolah. Saya dikatakan berhasil jika tidak merokok atau tidak mengulanginya lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya ingin pergi ke derajat pas Garut menggunakan bus. Wih, mantap. Ya, terima kasih Azka. Oke, sekarang Melki. Saya Melki, kelas 7B, pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2025, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak membawa rokok ke sekolah. 2. Tidak merokok di sekolah. 3. Tidak merokok di luar sekolah dengan memakai atribut sekolah. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak merokok lagi, tidak mengulanginya lagi. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan tubuh yang sehat tanpa merokok dan untuk mengembangkan olahraga. Siap. Terima kasih ya Melki. Kemudian Ramdhani. Ya. Saya Ramdan, kelas 7B, pada tanggal 14 bulan Maret 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak membawa rokok ke sekolah, tidak merokok di sekolah, tidak merokok di luar sekolah dan menggunakan atribut sekolah. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak merokok, tidak mengulanginya lagi. Apabila saya berhasil, saya akan mendapatkan HP ROG 9 Pro. Wah, ini mah buat main game kayaknya. Ya, terima kasih ya Ramdhani ya. Oke, nah sekarang nih setelah kalian membuat kontrak perilaku, berarti hal itu harus dilaksanakan ya supaya kebiasaan perilaku ngerokoknya bisa berhenti ya. Nah, sekarang perasaannya gimana sih setelah kalian menulis kontrak perilaku? Deg-degan kah atau was-was atau gimana? Deg-degan. Kenapa deg-degannya? Takut kenapa? Mengulangi kesalahan lagi ya. Berarti harus dijaga ya pergaulannya KD ya. Nah, dari sesi konseling ini ya, kira-kira nih hal apa sih yang kalian dapatkan dari pembahasan yang kita bahas tadi mengenai merokok? Saya merokok. Bahaya ngerokok ya. Kemudian apa lagi? Kita merokok di lingkungan sekolah. Ya, tidak baik ya merokok di lingkungan sekolah ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita simpulkan dari awal hingga akhir ya bahwa permasalahan merokok ini ya sudah merebak ya, akan tetapi kalian jangan sampai mengulanginya lagi ya, terbawa-bawa lagi ya untuk ikut merokok ya, karena kalian sudah tahu kan ya merokok itu bahaya untuk badan, untuk kesehatan ya. Nah, untuk konseling kali ini ya, untuk konseling tahap 1 ya, mungkin kita cukupkan sekian ya, karena udah 1 jam pelajaran ya, karena jam BK kebetulan di sekolah dikasih 1 jam pelajaran ya. Nah, kira-kira untuk sesi kedua ya,
nanti mungkin akan dilaksanakan di apa tadi, di tanggal berapa? Tanggal 11 April ya, 25 setelah Lebaran berarti ya. Nanti Bapak ingin tahu nih tindak lanjutnya, perkembangannya, apakah sudah mulai berubah atau masih ikut-ikutan ya tetap ya. Nah, oke, sekarang Bapak ingin tahu dari kalian kesan dan pesannya dulu deh, coba sampaikan selama sesi konseling ini. Sok, dari Ramdan. enggak, Melki dulu aja. Sok Melki, kesannya gimana? Kesannya untuk tidak merokok lagi. Nah, misalkan kesannya itu senang Pak karena di sini saya mendapat bimbingan supaya tidak merokok lagi, misalnya gitu ya. Coba Melki gimana? Tadi kan udah ada apa lagi coba? Hmm. Udah Untuk menumbuhkan tubuh yang sehat. jadi tahu ya, Ya. tahu dari sesi konseling ini tuh bahwa merokok itu tidak baik ya untuk kesehatan. Oke, sekarang Azka Senang bisa mengobrol dengan guru ya, kemudian bercerita ya, jadi bisa mengetahui ya bagaimana cara menghentikan ngerokok gitu. betul ya, menghentikan ngerokok. Sekarang Rifki, Senang bisa langsung berbicara dengan guru. misalnya dengan guru ya, biasanya emang tidak berani berbicara kalau ada masalah, malu. Malu. Oh, oke, sekarang mah harus berani ya. Oke, sekarang dari Senang Pak. apalagi udah ya, alhamdulillah berarti ya. Kalau misalkan konseling kelompok ini bermanfaat buat kalian ya, Bapak harap kalian ada perubahan ya. Nanti kita lihat ya di pertemuan selanjutnya ya, di sesi 2 ya. Nah, sebelum diakhiri mungkin kertas kontraknya bisa dikumpulkan terlebih dahulu ya. Siap. Nah ya, oke, biar nanti Bapak tahu ya, ngecek nih udah tanggal sekian, nanti Bapak lihat ada perubahan atau enggak ya. Oke, untuk konseling kelompok ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya ya. Semua kalian nanti ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.